Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi yassara tariqal ibadati lil ibad. Ashhadu an la ilaha illallah rabbul ibad wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah asraful ubad waz zuhad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-muhtadina ila sabilur rasyad. Amma ba'du, fa yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Al-Hasyr ayat 7. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi an Abi Dzarr. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang sama-sama kita hormati seluruh pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin, para sesepuh, para orang tua, bini sepuh, tokoh masyarakat, para bapak hadirin, ibu-ibu hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kita semua masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan dan kesadaran untuk senantiasa bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita. Baru saja kita sudah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita, ibadah-ibadah yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa dihaturkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat hingga umatnya sampai dengan akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, masih berkaitan tentang puasa, karena kita sebentar lagi mau puasa. Puasa kita mudah-mudahan bisa dijalani dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Salah satu yang perlu kita ketahui tentang kewajiban puasa, artinya bahwa melaksanakan ibadah itu perlu dengan ilmu. Maka kita harus mengetahui cara berpuasa yang baik, yang benar, yang sesuai dengan syariat. Sebagaimana yang sudah kita bahas, bahwa salah satunya bahwa puasa itu wajib niat. Namun niatnya tidak seperti biasa ibadah yang lain, karena niat puasa tidak boleh bareng dengan perbuatannya. Misalnya sekarang puasa kemudian kita baru niat, apabila itu puasa wajib atau puasa Ramadan, maka tidak sah puasanya. Maka niatnya itu harus mabit, harus nginep. Jadi harus nginep dari mulai terbenam matahari sampai dengan fajar, itu niatnya. Artinya ketika tidak nginep niatnya, maka puasanya tidak sah. Maka niatnya ulama mengajarkan nawaitu shauma ghadin, saya niat puasa besok. Jadi puasanya bukan sekarang. Tapi kemudian apabila sudah niat, apakah kita kemudian tidak boleh makan? Boleh, yang penting belum subuh, kan begitu.
Artinya walaupun kita niatnya kebiasaan kita sudah baik, sudah bagus, yaitu setelah witir kita biasanya niat bersama-sama. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhu syahri Ramadan hadhihi sanati imanan wa ihtisaban fardhu lillahi ta'ala. Saya niat puasa besok pada tahun ini, puasa Ramadan sebulan penuh kan begitu. Karena melaksanakan perintah Allah, karena keimanan karena Allah, imanan wa ihtisaban, dan berharap akan pahala dari Allah, fardhul lillahi ta'ala, dan seterusnya. Nah itu apabila tidak nginep ucapan tadi, niat tadi, ya tidak niat tidak diinapkan niatnya, maka puasanya menjadi tidak sah. Keburu subuh kita baru niat, sudah adzan subuh misalnya nih, selesai adzan subuh baru niat, nah itu tidak sah puasanya. Tetapi kita tidak boleh dibatalkan pada hari itu, tapi tidak dihitung puasanya pada hari itu, harus diganti dengan hari yang lain di selain daripada bulan puasa. Nah itu salah satu yang mungkin hampir saja menjadi apa? menjadi sesuatu yang seringkali gitu hilaf. Bahkan ulama Syafi'iyah siogianya niat itu setiap malam. Ya, setiap malam. Walaupun ada sebagian ulama yang menyatakan bahwa apabila di malam pertama dia sudah niatkan nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati, berarti kan tahun ini, berarti hadhihi sanati imanan wa ihtisaban fardhu lillahi ta'ala, itu fardhi syahr, kewajiban satu bulan. Nah artinya apabila lupa pada satu malam, sama sekali lupa dia, ya kata ulama itu ada yang menyatakan sah gitu. Walaupun ulama yang pertama harus tiap malam, karena niatnya antara satu hari dengan hari yang lain itu berbeda puasanya. Ibaratnya seperti sholat zuhur, sholat asar, niatnya asar, niatnya itu zuhur. Hari ini tanggal 1 Ramadan misalnya, maka besok niat lagi gitu maksudnya. Gitu kira-kira. Jadi istilahnya dari satu hari dengan hari yang lain, ulama pertama menyatakan harus niat. Tapi ulama yang kedua menyatakan boleh apabila di hari pertama dia sudah niat 1 bulan gitu maksudnya. Nah itu terutama bagi orang yang misalnya nih malam habis niat dia tidur, bangunnya nanti tanggal 30 misalnya begitu, sah puasanya itu. Iya. Karena dia niatnya satu bulan gitu kira-kira. Ulama yang kedua tuh begitu kiasnya atau penjelasannya. Ya mungkin saja Pak gitu gitu lah. Ashabul Kahfi 309 tahun gitu ditidurkan oleh Allah. Ya tinggal kita minta aja kepada Allah, tidurkan saya nanti bangunnya tanggal 30 gitu maksudnya. Pas bangun-bangun di kuburan. Ya, jadi artinya ya mungkin bisa jadi terjadi karena sesuatu itu sangat mungkin. Artinya kita tinggal di sebuah tempat yang kemungkinan tidak ada orang sama sekali, ya bisa jadi kan. Jadi kemungkinan fikih itu memang karena fikih itu sebuah ilmu yang seperti ilmu yang lain memiliki probabilitas kemungkinan yang sangat tinggi. Di satu tempat fikih bisa dipakai ilmu itu, tapi di tempat yang lain bisa tidak dipakai kan begitu. Kalau kita satu contoh, kita banyak air, mungkin tayamum tidak ada masalah gitu maksudnya. Artinya tidak perlu dipelajari juga mungkin tidak perlu begitu penting. Tapi di daerah tertentu, di daerah Afrika yang sulit sekali air, ya tidak hanya air kan begitu maksudnya, itu luar biasa sulitnya, yaitu tayamum penting untuk dipelajari benar-benar kan gitu maksudnya. Artinya bahwa kemungkinan itu bisa terjadi. Maka orang yang niat
puasa sekali lagi harus nginep, maka perlu itu diingatkan keluarga semuanya kalau malam niat itu afdolnya tetap seperti itu, setiap malam nih niat minimal. Apabila tidak ingat tidak mesti harus habis witir ya, tidak habis witir, habis makan terawih, habis makan sahur misalnya gitu ya niat begitu. Jadi istilahnya tidak mesti harus habis witir. Cuma kan logikanya begini, kenapa ulama kita mengajarkan seperti itu kan begitu? Kan ibaratnya kita sudah dalam keadaan punya wudu kan begitu ya, menghadap kiblat ibaratnya kan begitu. Habis witir kan begitu, itu mustajab bener, niatnya bener serius ibaratnya, dibanding kita niat sambil jalan misalnya ya sah. Yang penting di waktu malam itu akan lebih hebat gitu pengaruhnya pada puasa kita ketika niatnya benar habis witir lalu kita bersama-sama habis doa bersama nawaitu shauma ghadin dan seterusnya. Nah ini luar biasa ini, dan itu tradisi ulama kita yang diajarkan oleh para ulama kita. Nah kemudian di kita itu sekali lagi ada imsak nanti itu ada imsak. Istilah imsak itu ya karena masalah puasa as-shaum as-siyam lughatan itu al-imsaku, menahan diri, menahan al-imsak anil muftirat an muftiratis shaum, yaitu menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa seperti minal akli makan, wasyurbi minum, wal jima' hubungan suami istri, asyurb itu ad-dukhan termasuk ya merokok gitu. Merokok itu kenapa termasuk membatalkan puasa? Karena dia termasuk asyurb gitu. Jadi makna syurb itu tidak hanya minum air gitu. Ya, syurbud dukhan bahasa Arabnya. Minum rokok gitu maksudnya. Syurbud dukhan itu minum rokok, artinya ngisep gitu maksudnya. Menghisap rokok ketika ditempelkan kepada ad-dukhan. Ad-dukhan itu artinya asap. Ad-dukhan itu awan atau asap gitu maksudnya. Suruh ad-dukhan. Nah itu apa namanya? Ad-dukhan itu asap. Iya, mamnu'an syurbid dukhan, dilarang minum rokok. Di bahasa di Saudi begitu bahasanya. Mamnu' dilarang ya minum rokok. Jadi rokoknya jangan dimakan kan begitu, tapi diisep juga sama dengan minum gitu maksudnya begitu. Ya ulama sepakat bahwa merokok itu membatalkan, itu maksudnya. Iya, karena ada yang masih punya pemahaman, ya kita diskusikan maksudnya, masih punya pemahaman rokok apa yang dimakan, apa yang diminum coba, kan begitu. Iya kan? Asap doang, masa membatalkan gitu maksudnya. Ya, coba secara logika kalau kita berpikir logika ya. Nah itu. Tapi ini keputusan ulama tidak mungkin menyesatkan kita. Ulama sedunia bahkan gitu maksudnya, bukan ulama kita doang gitu maksudnya. Ulama sedunia menyatakan dalam beberapa kitab-kitab fikih itu syurbud dukhan itu ya sama dengan asyurb, yaitu sama dengan minum, dikiaskan seperti itu. Jadi membatalkan puasa juga. Kalau begitu gimana? Apa kita menghisap wangi-wangian gitu maksudnya? Kan ya parfum gitu diisep gitu kan, ada yang seperti itu. Itu sama apa tidak gitu maksudnya gitu ya. Nyium wangi-wangian ternyata berbeda gitu maksudnya. Karena memang kalau rokok itu yang sudah pernah merokok biasanya ada manis-manisnya dikit, dan itu yang menjadi satu ilat atau yang membatalkan, penyebab daripada yang membatalkan puasa gitu ya. Ada yang belum pernah ngerokok di sini? Dulu. Pak Haji
Oh bohong lah. Oh belum. Hebat ya. Pak Haji mah tahu. Oh iya benar. Ya udahlah, bagaimana apa kata orang tua kan? Kita hormati orang tua. Iya. Ya, jadi syurbud dukhan itu termasuk yang min mubtilatis shaum, sesuatu yang membatalkan puasa. Itu sepakat ya gitu. Dan itu in qalla, walaupun sedikit itu ya. Walaupun sedikit in qalla, makan juga walaupun sedikit. Satu apa tuh? Satu butir, satu upah ya. Upah, nah, kalau kisah namanya upah kalau di saya. Apa? Upo ya. Oh iya. Iya. Jadi satu nasi, satu butir nasi gitu maksudnya, gitu. Makanya ketika apa namanya? Ketika habis sahur, kita itu yang penting belum apa namanya? Belum apa namanya? Bukan imsak, belum lingsir, belum apa? Matahari istiwa tuh. Ya, belum tergelincirnya matahari, itu masih diperbolehkan siwak. Ya, masih sunnah siwak, tapi setelah tergelincir matahari makruh siwak itu. Ya termasuk itu tadi, siwak itu yang membersihkan sisa-sisa makanan sejak sahur gitu maksudnya. Tapi nggak boleh dimakan juga, misalnya dibersihin gitu, lumayan dimakan ini batal. Iya sayang mbak, sayang dibuang katanya. Ya begitu. Sama dengan begitu Pak, apabila kita nih misalnya minum madu kan masih ada manis-manisnya tuh, nggak minum kita. Ya subuh misalnya gitu. Ya sambil sholat misalnya rada apa namanya? Rada manis-manis, itu batal itu sholatnya itu. Awas jangan dianggap tidak batal apabila ada manis-manisnya. Kalau misalnya kita lama sih minum madunya terus misalnya apalagi habis minum ya ibaratnya sudah menyatu dengan air liur, nggak ada masalah itu mah. Nggak. Salah satunya itu juga wajib dikeluarkan. Jadi yang penting dikeluarkan Pak Haji, dikeluarkan. Gitu, jangan ditelan. Lagi sholat bagaimana ya dikeluarkan aja begitu, nggak apa-apa dikeluarkan. Gitu. Iya, itu kebiasaan santri itu begitu, jorok banget. Iya, jadi istilahnya begitu ya. Jadi apalagi kadang kalau di pesantren itu habis makan ikan biasanya itu yang kalau habis makan ikan, waduh nggak sikat gigi, orang nggak ada sikatnya, nggak ada gigi, nggak ada odolnya, miskin banget santri. Itu kadang begitu kotornya, bau ikan gitu. Perutnya bau ikan, masih terasa itu ikan-ikannya gitu. Nah ini. Itu ya. Jadi istilahnya kalau masih ada seperti itu yang membatalkan apalagi sholat, membatalkan sholat, dianggapnya dia min apabila ditelan. Bahkan qaulul ulama, air ludah tuh, air ludah yang banyak gitu maksudnya ditelan itu sama dengan minum. Makanya itu sorban zaman dulu itu kayak Kiai Haji Nur Ali katanya itu, beliau sorban itu maksudnya dipakai itu ketika tadi kan suka banyak ludah tuh, dibuat ludah itu berserbet ludah. Mbah Maimun Zubair itu apabila sholat di sebelahnya ada pasir dengan mangkok tuh, mangkok kayak dari Kuningan kayak dupa gitu, isinya pasir. Ketika mau sujud itu ludahnya mungkin banyak, itu ambil itu terus meludah, biasa aja meludah taruh lagi gitu. Enggak membatalkan sholat itu. Justru apabila kita membiarkan itu sehingga kita terjadi lahnul qaul, ucapan-ucapan doa atau bacaan-bacaan dalam sholat menjadi rusak, menjadi terganggu, maka itu tidak bagus gitu. Dan khawatir ketelan tadi maksudnya ya, maka
Tapi memang anehnya kalau ulama-ulama itu, kiai-kiai itu apa namanya, sorbannya walaupun bekas ludah, baunya wangi anehnya ya. Saya nggak ngerti itu. Ya seperti kiai saya di Cirebon itu ya begitu. Ya, gitu ya. Dan salah satunya yaitu tadi siwak ya, untuk mewangikan mulut kita. Itu ada sekitar berapa tuh, 21 hikmah di dalam siwak. Ya. Raq'atani bisiwaki afdalu min sab'ina raq'atan bila siwak. 2 rakaat dengan siwak itu lebih utama daripada 70 rakaat tanpa siwak. Itu salah satunya. Makanya kalau bisa diupayakan ya, fi kulli sholatin untuk siwak, kan begitu. Hadisnya itu laula an asyukku ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli sholat. Kalau saja tidak merepotkan umatku, maka akan aku perintahkan, aku wajibkan siwak itu pada setiap melaksanakan sholat. Cuma mungkin kadang kan repot, kadang lupa. Saya juga tadi sudah jalan itu, sudah setengah jalan, udah masuk ke barokah 3, lupa nggak bawa siwak, balik lagi saya. Iya, kadang kalau masih lama mah baik lagi gitu, maksudnya kalau udah ini kadang lupa, memang manusia tempatnya lupa. Nah, jadi memang penting itu siwak. Salah satunya ya tadi menghilangkan kelupaan, amnesian. Itu salah satu hikmahnya. Kemudian marisul istihad, yaitu meningkatkan kecerdasan. Banyaklah di dalam Minhajul Qawim itu jelaskan rinci, itu ada 21 itu. Banyak 21 itu. Dan itu cuma sekali kita make. Maka kalau bisa nanti bulan puasa terutama ketika tarawih, setiap rakaat kan setiap 2 rakaat ya, setiap salam kita siwak. Jangan lupa. Itu luar biasa. Sunnah Rasul yang hampir-hampir saja menjadi punah. Karena kadang kita, padahal kan itu murah itu siwak itu. Ya, murah. Bila perlu kayak di masjid-masjid lain tuh ada yang menyediakan siwak itu. Jadi di depannya ada siwak. Itu penting itu. Dan itu luar biasa, bisa kita menjadi fasih, itu salah satu hikmahnya. Fasih di dalam mengucapkan kalimat-kalimat Arabiyah, kan begitu. Jadi diupayakan ya, hal-hal yang sepele-sepele itu dilaksanakan. Nah, kembali kepada persoalan bahwa apabila kita makan dan minum walaupun sedikit, termasuk jima. Memang jima itu membatalkan puasa. Pertanyaannya, apabila cuma nempel-nempel sih, istimna, meluk gitu, meluk istri sambil dengan syahwat misalnya, begitu. Jangan bertanya kalau bukan istrinya sih, wah itu malah lebih-lebih gitu maksudnya. Iya, itu maksudnya. Istri saja yang sah bagi kita. Istimna itu artinya mengambil kenikmatan yang bukan tidak memasukkan, tidak jima. Itu bagaimana? Itu ada 2 qaul. Awalnya jima, ada yang menyatakan tetap haram, maksudnya tetap membatalkan puasa. Kenapa? Karena itu awal daripada perbuatan jima, dari istimna dulu, kan begitu. Istimna itu mengambil kenikmatan walaupun cuma nempel gitu. Kalau mencium sih, ya kalau mencium keningnya, kayak Rasul mencium kening itu biasa gitu maksudnya, begitu. Jangan yang dicium bibirnya, bibirnya jadi syahwat, jadi munculnya, kan begitu. Nah itu ya. Jadi istimna itu sesuatu sebagai pembuka kita melakukan jima, kan biasanya begitu. Maka ulama yang pertama menyatakan tetap batal puasanya. Ya, ulama yang kedua ya memang jelas sih bahasanya bahasa jima di sini.
Artinya jima itu memasukkan kasyafah ke lubang. Apabila tidak masukkan ya tidak batal katanya begitu. Gitu. Ya bagaimana enggak batal ya? Kalau enggak batal menurut saya lebih cenderung batal. Kenapa? Karena tadi kalau hanya tidak dimasukkan bermain bagian atas berarti diperbolehkan ya Pak Haji. Nah, bagaimana tuh? Bengong itu. Iya, kalau tidak dibatalkan main bagian atas nanti gimana kan gitu. Ini bahaya kan gitu maksudnya. Kalau sudah seperti itu biasanya nyerempet. Nah itu apabila kita melakukannya 1 hari harus diganti dengan 2 bulan kan gitu. Syahraini mutatabi'ain. Maka hati-hati itu, udah jauhkan aja. Gitu maksudnya. Pokoknya kalau siang hari jauhkan. Ini mending pada masa awal Pak, yang namanya jima itu siang malam nggak boleh waktu dulu. Zaman Rasul itu pernah berjalan berapa kali Ramadan itu siang malam nggak boleh. Nah itu lalu diperbolehkan untuk ketika para sahabat sudah pada nggak kuat gitu maksudnya. Ya suatu hari tidak kuat, nggak ada yang berani kan gitu. Malam mereka melakukan. Sahabat nggak ada yang berani ngomong kecuali sahabat Umar datang ke Rasulullah, wahai Rasul celaka saya, gimana puasanya ini? Nah itu berbarengan dengan itu gitu maksudnya turun ayat uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Nah dihalalkan bagi kalian melakukan ar-rafas ayil jima' lailatas siyam pada malam puasa. Jadi boleh sejak itu gitu maksudnya ya boleh. Jadi mereka rapel kalau malam gitu maksudnya. Karena orang Arab ya para sahabat itu memang ya hormonnya tinggi-tinggi. Karena mereka makannya selalu daging. Di sana jarang sayur-sayuran, Pak. Di Indonesia kan sayur-sayuran gitu maksudnya. Ya sehat sih, tapi ininya redup. Redup. Kayak Pak Haji redup. Kayak sawi ya, sawi udah alum. Nah, gitu. Ya, karena di sana memang makanannya nggak ada lagi kecuali daging-dagingan kan begitu. Daging apa ya? Daging domba udah biasa itu. Ya, daging unta dan sebagainya. Nah itu, maka mereka itu ya tadi tidak kuat. Nah ketika waktu itu sejak itu kemudian Lailatus Syiyam Ar-Rafath itu diperbolehkan. Itu ya. Nah ya dapat dibayangkan Pak kalau misalnya nggak boleh sampai sekarang, kayaknya nggak ada yang kuat. 1 bulan berarti harus pisah semua. Nah itulah bahwa syariat itu disesuaikan dengan kemampuan manusia. Ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Itu salah satunya bukti bahwa syariat Islam itu mempermudah. Nah syariatnya Nabi siapa? Nabi Isa itu salah satunya kan itu ada kisah itu. Ada kisah dulu, kisah Abu Nawas. Ya, Abu Nawas itu nama aslinya Syekh Muhammad Nasiruddin. Itu salah satunya ya main jok-jok tapi jok-jok sufi ya. Istilahnya di situ bahwa ada 2 orang Nasrani yang mau menggoda Abu Nawas gitu tadi, mau menggoda untuk supaya buka puasa gitu maksudnya. Artinya bahwa di situ tapi mereka punya punya syariat siang malam Pak, siang malam walaupun cuma satu minggu kan begitu. 1 minggu siang malam tidak boleh melakukan yang membatalkan puasa. Nah itu artinya malamnya boleh buka tetapi apa? Tidak boleh Tidak boleh melakukan hubungan kan begitu. Udah suatu hari digoda seperti itu. Ya Abu Nawas pinter gitu maksudnya. Dia bermimpi dengan Nabi Daud dan mereka percaya dengan Nabi Daud. Nabi Daud adalah salah satu daripada nabi dan rasul yang diyakini oleh mereka gitu. Mereka juga meyakini. Nah itu ketika itu dia bermimpi dengan alasannya dulu Nabi Daud juga sama, sehari puasa sehari enggak, sepanjang hidup katanya begitu.
Jadi saya kan di syariat saya itu kalau sudah maghrib ya boleh katanya begitu. Jadi dia sedia makanan, yang makanan itu tidak boleh dimakan dan sediakan wanita gitu maksudnya. Tidak boleh dimakan, tidak boleh melakukan hubungan siang malam. Kalau mereka cuma makan gitu, tapi tidak melakukan hubungan kan gitu. Maka kemudian dengan alasan itu Abu Nawas, saya bermimpi dengan Nabi Daud. Nabi Daud itu mereka meyakini juga tentang syariatnya Nabi Daud, siang hari puasa, malamnya boleh gitu maksudnya begitu. Dengan alasan itu kemudian diterima gitu maksudnya. Nah kata Abu Nawas bahwa kita jangan memaksakan terhadap satu syariat tertentu. Kami syariatnya berbeda dengan kalian, kata Abu Nawas. Nah, artinya bahwa kita masih bersyukur kepada Allah, syariat kita disesuaikan dengan kondisi kemanusiaan kita. Siang hari kita nanti wajib puasa dan malam harinya kita boleh melakukan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Tapi ketika sudah fajar, sudah subuh ya kita berhenti kan begitu. Nah itu, dan ini akan berjalan selama satu bulan, antara 29 ataupun 30. Kita mulainya insya Allah kalau nggak hari Sabtu ya hari Minggu besok kan begitu. Ya tergantung keputusan nanti yang menentukan famang syahida minkumus syahra falyasum. Apabila barang siapa yang menyaksikan di antara kalian bulan, maka berpuasalah. Kita wajib untuk mengetahui awal bulan, dan kita wajib juga untuk mengikuti orang yang mengetahui awal bulan nanti di bulan puasa. Dan terakhir, kita di dalam menjalani puasa ini, karena bulan suci adalah bulan suci Ramadan, bulan yang suci, maka kita juga harus mensucikan diri. Kita harus membebaskan diri kita dengan sangkut paut dengan orang lain. Barangkali ada dendam, ada sesuatu yang belum terselesaikan, selesaikan segera sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Ini sebagai bukti bahwa kita itu al-istihdad, yaitu apa? Mempersiapkan diri kita untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Karena man adroka ba'uda man adroka Ramadan falam yughfarlah, kata Nabi. Celaka orang yang menemui atau ketemu dengan bulan Ramadan tapi dia belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu mungkin kalau istighfar kita cukup diampuni oleh Allah, tapi apabila dosa kita bersama dengan manusia lain, maka kita harus minta maaf. Maka kebiasaan kita biasanya menjelang bulan suci Ramadan mohon maaf, baik walaupun cuma bentuknya WA, di WA mohon maaf lahir batin dan sebagainya kan gitu. Ini penting. Ya minimal kita berniat untuk memohon maaf atau meminta maaf kepada saudara, handai tolan, sesama jamaah dan sebagainya. Untuk itu lewat mimbar ini saya pribadi juga minta maaf apabila dalam menyampaikan, di dalam menjelaskan, di dalam menerangkan, di dalam memberikan pembelajaran pada setiap hari Minggu terutama, karena memang pengajiannya cuma hari Ahad pagi subuh, ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, kealpaan, kekurangan penjelasan ataupun segala sesuatu yang sehingga menjadi pemikiran jamaah menjadi tidak jelas, pemikiran jamaah menjadi tidak sesuai. Saya mohon maaf karena kemampuan batas. Demikian mungkin saya mau nganter anak yang mau disunat ini. Iya. Di RT sini.
Demikian beberapa hal yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita bisa menjalani puasa dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan juga kita senantiasa hidupnya diberkahi, dicukupkan, diberikan keberkahan, kebaikan, kemudahan, kelancaran dalam setiap usaha dan ma'isyah kita. Terima kasih, wal afu minkum wa ufawidhi amri ilallah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.